berbicara di bawah. Tepat pada pukul 1 subuh, di situ ada terjadi percekcokan antara bapak sama ibu. Suaranya kedengaran besar. Di situ aku sama Jeffy udah tidur, jadi berisik. Aku saat itu pakai handset, jadi karena terlalu berisik. Masih kedengaran pas udah pakai handset dengan musik masih kedengaran? Masih kedengaran. Tiba-tiba kedengaran ibu menangis. Itu jam 4 subuh. Oke, jam 4. Dari jam 1 subuh. sampai jam 4. Lama juga itu berarti. Lobby ya. Terus lo telepon ke kamarnya? Intercom. Kamar itu adalah salah satu properti milik Marsyanda. Oke. Gitu. Dan lo tahu Caca tinggal di situ juga? Caca tinggal di building apartemen itu juga. Tapi kan gue tidak pernah bilang. Kalau ini tinggal bersama, kan makanya gue nanya. Makanya dari surat yang dari lawyerku, dari kuasa hukumku adalah pertanyaan untuk klarifikasi. Apakah posisi si anakku dan suamiku ini ada di sana, itu posisinya bagaimana, ditolongkah? Ya. Atau dia menyewakah? Atau bagaimana nih? Oke, karena Itu bisa kan jadi ada pertanyaan kemungkinan mungkin dia menyewa dengan si makanya Caca. aku bertanya, Caca kan teman. Teman aku juga, seorang teman. Kalau misalnya ada suami dan anak dari temannya berada di properti miliknya atau diberikan pertolongan, jangan memihak salah satu dong. Karena di sini saya ini seorang ibu loh posisinya. Saya tuh nyari anak saya loh. Batin saya tuh tersiksa sebagai seorang ibu yang mencari anak saya. Ini anak yang saya lahirkan, yang saya rawat. Lalu teman saya tidak memberitahu saya bahwa anak saya ada di situ. Saya tidak menuduh, saya hanya bertanya. Ini dua hal yang berbeda, berarti bertanya dengan menuduh dua Dan hal harus yang bisa dibedakan mana yang namanya klarifikasi dan mana yang namanya pertanyaan. Sampai saat ini sudah ada komunikasi dengan Caca? Tidak ada. Sama sekali? Tidak. Sudah mencoba untuk WA dan lain-lain? Nah, karena ini semuanya sudah melalui proses hukum, makanya saya bertanya melalui surat. Kan lebih bagus. Betul. Surat melalui kuasa hukum saya untuk mengundang Marsyanda secara kekeluargaan untuk ayo kita bicara. Ini ada apa? Begitu. Baik, nah tapi mohon maaf sebentar. Ini kalau kita ngelihat salah satu headline ini, alami KDRT dan susah bertemu anak, Karen Puru, idol datangi Komnas Perlindungan Anak. Amin, sebelum suami sama anak akhirnya pergi, apakah ini awal permasalahannya atau ada yang lain? KDRT dong. Dia pergi KDRT dong. Dia selalu bilang menyanggah kalau itu bukan KDRT. Coba lihat deh videonya. Dan yang ada videonya? Iya ada dong. Sorry, gue agak nggak update. Ada dong videonya. Jadi yang videoin siapa? Yang videoin itu adalah penolong saya di rumah. Penolong yang menolong saya di rumah sehari-hari. Oke. Siapa? Asisten lah ya. Asisten rumah tangga. Boleh dihadirkan ke sini nggak? Boleh? Mana mbaknya mana? Namanya Tia. Siapa namanya? Tia. Tia, Mbak Tia. Mbak Tia. Bisa masuk. Hai Mbak Tia, pakai mic ini ya. Ini mohon maaf sekali lagi untuk pemirsa dan juga Karen, kita bukan bermaksud untuk memperkeruh suasana, tapi mudah-mudahan hal ini menjadi menjadi clear aja. Nah, untuk Mbak Tia, tadi katanya pada saat KDRT terjadi, Mbak Tia merekam menggunakan kamera handphone, benar? Boleh dikasih tahu waktu itu apa yang terjadi? Hari itu tepat tanggal 7 bulan 9, tanggal 7 September, kita kembali dari Jakarta tujuan ke Bandung. Sampai di sana udah malam, sekitar jam 10 malam. Sampai di sana aku sama si kecil naik ke atas. Karena tidur, si kecil udah tidur. Bapak sama ibu berbincang-bincang di bawah, berbicara di bawah. Tepat pada pukul 1 subuh, di situ ada terjadi percekcokan antara bapak sama ibu. Suaranya kedengaran besar. Di situ aku sama Jeffy udah tidur, jadi berisik. Aku saat itu pakai handset, jadi karena terlalu berisik. Masih kedengaran pas udah pakai handset dengan musik masih kedengaran? Masih kedengaran. Tiba-tiba kedengaran ibu menangis. Itu jam 4 subuh. Oke, jam 4. Dari jam 1 subuh sampai jam 4. Lama juga itu berarti sampai 3 jam. Terus, mulai dari jam 1 sampai jam 4 subuh itu, disitulah puncak ibu menangis. Karena penasaran apa sih yang terjadi di bawah. Jadi karena rasa penasaran itu, aku lihat ke bawah. Lihat tapi lewat dari celah-celah tangga. Perlakuan
yang sebenarnya nggak bisa aku lihat, di situ aku lihat. Jadi itu murni inisiatif dari Mbak Tia? Iya. Bukan karena ada Bukan. siapa yang nyuruh segala macam, nggak Enggak. ada? Oke. Aku ngerekam sendiri Atas itu. motivasi apa? Karena ibu udah sering digitukan. Oke. Ibu udah sering maksudnya digitukan. begini, biasanya kan kalau Iya. kita untuk video kan untuk kita simpan pribadi atau mungkin nanti kita ya bisa share ke WhatsApp, grup atau apa segala macam. Bukan. Kalau itu waktu itu? Bisa sebagai pembelaan untuk ibu juga. Bukti untuk ibu. Cukup di situ aja dulu untuk Mbak Tia. Terima kasih banyak infonya ya Mbak Tia ya. Boleh tepuk tangan untuk Mbak Tia. Thank you, Tia. Wow, ini kita mendapatkan beberapa info terbaru, tapi mungkin sebaiknya kita tidak melihat di satu sisi karena acara ini juga bukan meja hijau, jadi tentunya kita akan kembalikan kepada netizen, tapi yang pasti kita punya satu video mengenai hal tersebut dan ini dilihat dari sudut pandang suami dari Karen. Berikut videonya. Bukan KDRT, itu dia gara-gara melakukan tindak itu, kita udah punya komitmen, oke kalau kamu melakukan tindak itu, komitmennya adalah kamu kehilangan anak. Anak itu diserahkan ke saya, bukan kita rebut-rebutan, saya ada videonya semua. Pencemaran nama baik ya itu, yang dia bilang bahwa saya tinggal bareng sama Marsyanda, kasar nih kumpul kebo sama Marsyanda, kan gitu. Karen tuh tahu persis, itu kamar 609, Karen tahu persis itu. Saya ada buktinya, Karen tahu bahwa saya tinggal di kamar 609. Marsyanda tinggal di kamar 610. Saya sewa dari dia. Dikasih kalau dia bilang 3 bulan, 4 bulan nggak lihat anak, bohong itu. Dia ngeliat anaknya terakhir tanggal 14 November dan bawa orang-orang bikin kekerasan di rumah ayah saya. Saya sampai... Karen sudah melihat video ini sebelumnya? Sudah, sudah. Tanggapannya? Tanggapan saya dia boleh memberikan pembelaan apapun. Setiap orang berhak untuk memberikan pembelaan apapun. Ya buat saya kalau misalnya disuruh bawa saya menyerahkan anak, untuk apa saya berjuang seperti ini mati-matian untuk anak saya? Saya punya akses kepada anak ditutup, itu sudah merupakan pelanggaran loh. Kalau udah memisahkan anak dari ibu, tidak diberitahukan keberadaannya, itu pelanggaran untuk anak. Itu hak anak saya untuk bertemu dan mendapatkan kasih sayang ibunya. Sudah berapa lama total nggak ketemu? Gini, dalam anak saya sudah tidak bersama saya itu dari tanggal 8 September sampai hari ini. Jadi kurang lebih dari 3 bulan. Tapi saya bukan bilang anak saya sama sekali saya nggak ketemu. Saya sempat ketemu di tanggal 31 ketika saya gerebek di apartemen itu. Iya. Akhirnya yang kita ada videonya juga itu. Iya, itu saya bertemu. Yang kedua besoknya tanggal 1 gitu dan itu baik-baik gitu kan ya. Oke. Saya berbicara baik-baik udahlah, kita share custody aja untuk anak karena demi kebaikan anak. Tapi ternyata kambuhan lagi ketika tanggal 14 November setelah pengadilan cerai, saya minta saya mau bertemu anak saya dong. Oke. Saya ke rumahnya dan terjadilah sesuatu yang luar biasa lagi dan itu di depan anak saya lagi. Aku udah laporkan kejadian ini ke Polres Jakarta Selatan dan sekarang sedang berproses. Berarti sebaiknya memang orang yang berhak berbicara mengenai kasus hukum saja tersebut ya. Kuasa Oke, hukum. kita akan mengundang kuasa hukum dari Karen kali ini. Untuk itu mari bersama-sama kita sambut Abang Acong. Karen, Mpok juga boleh di situ nggak apa-apa sebentar. Oke, Bang, ini kita lanjutin apa yang tadi barusan dikatakan oleh Karen. Ternyata di tanggal 14 November terjadi sesuatu yang baru yang sepertinya Karen berat untuk menjelaskannya. Mungkin dari sudut pandang seorang pengacara bisa menjelaskan itu secara hukum lah. Apa yang terjadi, Bang? Sebenarnya sudah sering kejadian sebelumnya. Beberapa kali menanyakan klien kami ini ke bapaknya, ke suaminya, terkait anaknya, mempersilahkan suaminya, silahkan datang ke rumah bapak saya. Oke. Anggaplah anaknya berarti ada di sana. Iya. Cuman setelah nyampe ke rumahnya, suaminya nggak ada ya, suaminya nggak ada, cuman ada mertuanya. Karen ke sana ini tidak bertindak sendiri atau kemauan sendiri. Oke. Ada kesepakatan yang dilakukan sebelumnya. Kedua belah pihak. Silahkan untuk datang. Sampai akhirnya datang suaminya, di dalam ini terjadi pertengkaran yang hebat yang menurut klien saya ini ada kekerasan di dalamnya. Sehingga pada saat itu juga kita melakukan laporan di Polres Jakarta Selatan. Baik-baik.
Siapapun yang terlibat coba kita panggil, coba kita undang. Salah satu datang, sampai akhirnya datang suaminya. Di dalam ini terjadi pertengkaran yang hebat yang menurut klien saya ini ada kekerasan di dalamnya. Sehingga pada saat itu juga kita melakukan laporan di Polres Jakarta Selatan. Baik-baik. Siapapun yang terlibat coba kita panggil, coba kita undang. Salah satunya